balik lagi ke channel YouTube aku. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya teman-teman, dimanapun berada, selalu dalam kondisi baik-baik saja, baik jasmani maupun rohani. Sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi kali ini aku mau bikin video tentang, kita ngebahas lagi soal mental health, terutama ini yang terjadi pada aku ya, kayak gitu. Kayak terakhir aku bikin video tentang kesehatan mental itu kan yang tentang amfetamin dan depresi ya, udah lama, jadi aku mau ngebahas lagi tentang kondisiku. Oke, jadi setelah aku bikin video tentang karir dan impian, dimana waktu itu aku masih baru banget baru opening kan di kerjaan yang lama. Kemudian, nah sebenarnya aku bikin video tentang amfetamin dan depresi itu aku sudah di Surabaya, udah di rumah aku, kayak gitu. Jadi ceritanya ada sesuatu hal yang aku akhirnya dimutasi ke Surabaya, tempat rumah aku, tempat sekolah aku ya gitu kan, jadi kota aku lahir kayak gitu, dikembalikan. Padahal waktu itu aku sedih banget. Kenapa sedihnya? Karena aku ngerasa aku pengen keluar dari Surabaya, karena Surabaya ngasih aku trigger terus menerus kayak gitu kan. Ternyata ya setelah aku jalani, ntar dulu deh ya, mau ngebahasnya ntar dulu. Ini ceritanya secara berurutan ya. Setelah aku opening di situ, 1,5 bulan kemudian aku dimutasi ke Surabaya karena tempat kerjaku akan buka cabang di Surabaya, kayak gitu. Jadi untuk mempermudah perizinan mendirikan kliniknya, aku dikirim ke sini, ke Surabaya, untuk mengurus perizinan klinik. Aku ingat banget tanggal 20 Juli 2020 aku ngadain semacam perayaan kecil-kecilan. Tujuanku itu untuk ngasih reward lah ke diri sendiri karena berhasil ngelewatin 6 bulan aku bekerja di perusahaan ini. Karena sebelum-sebelumnya aku kan nggak sampai, yang pertama sampai 3 bulan, yang kedua nggak sampai 6 bulan, kayak gitu kan. Oke, setelah itu tiba-tiba mendadak tanggal 22 aku harus kembali ke Surabaya untuk mengurus perizinan kliniko, kayak gitu kan. Sebenarnya sedih. Kenapa sedihnya? Karena aku harus pergi dari teman-teman aku yang udah, sebenarnya aku udah nyaman banget sama mereka. Sedih banget sih, tapi udahlah. Oke, aku bantu karena akan buka cabang di Surabaya, aku kerja. Nah, 3 hari pertama setelah aku kembali dari setelah aku pulang dari Jakarta, itu aku ngerasa baik-baik saja, bener-bener ngerasa nggak ada penyesalan atau nggak ada apa, biasa aja. Oke, nggak apa-apa lah, mungkin udah takdirnya aku kerja di Surabaya. Karena sebelumnya memang sempet banget minta ke manajer dan minta ke HRD untuk dipindahkan ke Surabaya, ke cabang Surabaya, tapi waktu itu belum ada persetujuan. Akhirnya tanggal 22 dikabarin bahwa aku mutasi di Surabaya, kayak gitu. Hari keempat tiba-tiba pagi banget itu down, nggak tahu, ngerasa sedih. Tiba-tiba bangun tidur ngerasa sedih banget, tiba-tiba nangis, nggak tahu penyebabnya apa. Ngerasa bahwa semuanya salah aku dan aku tuh orang bego, kenapa kayak gini-gini semuanya lah. Akhirnya setelah aku capek gitu ya, aku capek, aku minum obat banyak banget. Jadi kan waktu itu dokterku ngasih banyak banget obat, jenisnya banyak banget, ada sekitar 5 atau 6 macam obat gitu. Nah, aku minum itu semua dalam jumlah yang sangat banyak. Itu minggu malam. Ya, dan tara, hari Senin dan hari Selasa nggak bisa bangun sama sekali. Nggak makan, nggak minum, nggak buang air kecil pun. Jadi kayak benar-benar orang teler. Itu kayak benar-benar ya udahlah. Karena waktu itu percobaan bunuh diri. Hari Selasa sempat dibawa orang tua ke rumah sakit, tapi orang-orang jelas ya, di rumah sakit manapun sekarang pasti ada pengecekan untuk COVID dan lain sebagainya. Nah, karena aku non reaktif, akhirnya dikembalikan ke rumah, dipulangkan ke rumah itu, dan dikasih obat ya, cuma vitamin lah ya, kayak gitu. Hari Rabu aku udah sadar lagi. Kamis, Jumat itu kebetulan hari raya Idul Adha, nggak ada kerjaan, dan aku ngelihat di Instagram sih, yang ngelihat ada film yang recommended banget katanya buat orang dengan gangguan mental, yaitu It's Okay to Not Be Okay. Ya, aku akhirnya nonton. Di episode pertama, dimana si Moon Sang Tae, ya ketika dia kena trigger, dia kan langsung
langsung marah, langsung sedih terus kayak gitulah ya. Nah itu aku mengingatkan aku ketika aku awal kali datang ke psikiater. Maksudnya sebelum aku ke psikiater pertama kali aku tuh kayak gitu. Dan setelah pertama kali datang aku masih tetap kayak gitu, bener-bener yang di luar kendali banget. Akhirnya aku melakukan percobaan bunuh diri kedua, di mana aku minum obat itu lagi banyak, tapi cuma satu macam, tapi dalam jumlah yang banyak. Kayak gitu, aku nggak bisa sebutin berapa jumlahnya, banyak banget. Terus aku masuk ke dalam lemari, semua boneka-boneka yang di lemari aku keluarin, aku masuk dalam lemari, dan aku berharap karena aku nggak dapat oksigen dalam lemari, aku berharap di situ aku mati. Itulah percobaan bunuh diriku yang kedua. Itu karena saking putus asanya aku. Tak aku sangka-sangka ternyata setelah percobaan bunuh diri yang kedua itu ibu aku ngubungin psikiaterku dan disuruh Senin untuk kontrol. Akhirnya Senin dikasih obat lain lagi setelah aku ceritain permasalahannya, apa yang aku rasain. Meskipun aku sudah terapi dengan psikolog, masih ada gini, masih ada gitu. Akhirnya aku dikasih obat lain lagi, kayak gitu. Kemudian pulang masih ngerasa down. Puncaknya adalah sampai suatu ketika aku melakukan sesuatu yang konyol, yang itu sebenarnya berbahaya buat aku, apalagi dengan jejak digital yang sekarang kayak gitu kan. Ya pokoknya nggak bisa ceritain apa, cuman itu hal kekonyolan itu berlangsung selama seminggu full. Selama 1 minggu full itu bener-bener kelakuan yang kayak ya udah kayak orang nggak sadar gitu. Aku melakukannya, waktu aku melakukannya itu aku bener-bener bisa buka mata, tapi kayak aku nggak sadar bahwa aku ngelakuin itu. Nah setelah aku sadar baru aku ngerasa, nah kok gini, kok sampai gini, nyesel deh akhirnya kayak gitu. Aku nggak bisa cerita sih apa yang bikin aku kayak gitu, cuman pokoknya banyak lah triggernya, banyak banget triggernya. Semua trigger itu seakan-akan ngebanting aku sampai akhirnya aku buat kekonyolan dan kegilaan itu. Pokoknya di luar batas banget, di luar kendali, kayak aku bener-bener gak sadar. Kemudian dari Senin tanggal 24 Agustus 2020 itu malam-malam nih aku ke tukang tambal ban, karena ban motorku lagi bocor kan. Jadi aku ke tukang tambal ban, habis itu aku duduk, ada tempat duduk di situ, aku main HP, dan disitulah aku melihat ada sebuah silet di sebelahku. Dan saat itu pikiranku adalah, wah aku udah lama nih gak main-main dengan benda tajam, kayaknya seru deh. Karena waktu itu aku ngerasa nyaman ketika aku mengiris tanganku dengan pisau, dengan gunting, atau dengan jarum, atau dengan apapun benda tajam itu, aku merasa lebih lega kayak gitu. Nah aku ngerasa, aku pengen lah main-main lagi. Dan disitulah aku ngambil silet itu, aku iris ke tanganku. Pulangnya, perjalanan dari tukang tambal ban itu ke rumah, itu aku ketawa, bener-bener ketawa kayak, aduh aku puas banget. Terus setelah aku pulang, aku tidur, dan tidur pun aku sambil ketawa-ketawa. Ibu aku itu orang yang sangat-sangat perhatian sama aku sejak aku kembali ke Surabaya. Benar-benar caregiver sejati lah ya. Jadi sebenarnya ibu tuh ngerasa bahwa aku lagi nggak baik-baik aja, kok tumben nih dia ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Bener. Jadi setelah aku kayak ngelakuin itu, aku tidur. Sebelum tidur pun aku kayak ketawa-tawa, terus bilang aku pengen dia mati. Maksudnya aku pengen dia mati, dan aku pengen orang-orang yang bikin aku trauma itu mati. Oh ya, aku lupa bilang. Jadi waktu aku ke psikiater setelah aku percobaan bunuh diri kedua itu, ternyata di situ dituliskan bahwa aku selain BPD juga ada PTSD, post traumatic stress disorder. Nah setelah aku psikotes, menjalani psikotes, hasilnya ya memang manajemen emosiku yang belum bisa kontrol, karena banyaknya trigger yang datang kayak gitu, dan ya bikin aku down terus gitu, nggak bisa manajemen itunya. Ketika aku dihadapkan pada suatu masalah, aku nggak bisa manajemen emosinya gitu. Lanjut, jadi setelah aku ngiris pisau itu, malamnya aku tawa-tawa sendiri sebelum tidur, dan aku ngucapin hal-hal yang di luar apa ya, bener-bener kayak aku antara sadar dan nggak sadar gitu ya. Terus besok paginya
aku ke rumah sakit, kembali nemuin psikiaterku. Rencananya mau ketemu sama psikiaterku, ternyata psikiaterku mengarahkan aku ke psikolog. Sebenarnya sebelum ke psikolog itu kan kita janjian jam 11 siang tuh. Nah sebelumnya tuh aku ke suatu kantor di pemerintahan di Surabaya untuk mengurus perizinan. Cuman karena kantornya tutup, aku pergi ke suatu mall di Surabaya. Di situ aku ngelepas jilbab aku. Nggak tahu, aku ngerasa berusanya tuh agak lama. Jadi karena aku pengen banget ya aku lepas jilbab, pengen banget. Jadi pas aku datang ke mallnya itu, aku lepas jilbab dan ya udah dengan rambut yang berurai. Terus aku ngerasa wah enak nih, udah sekian lama aku pengen lepas jilbab. Saat keluar kayak gitu ya, saat di banyak orang, sekarang aku seneng bisa santai gitu, pokoknya kayak orang ya gitulah ya. Terus waktu di rumah sakit ibu kaget karena aku lepas kerudung, dan ya akhirnya aku ke psikologi, aku ketemu psikolog Nisa, dan aku suruh nulisin apa perasaanku hari ini gitu. Jadi sebenarnya setelah hari Senin malam itu ibu tahu kalau aku ada bekas goresan di tangan, dikiranya aku menggores dengan jarum, padahal bukan gitu. Akhirnya jarum di lemari aku diambil semua sama ibu, dan setelah aku Selasa pagi itu sebelum berangkat ke rumah sakit itu, dari pagi itu, dari aku bangun tidur sampai aku mau berangkat menuju ke kantor pemerintahan itu, aku diliatin terus sama ibu. Jadi aku tulis lah di kertas milik psikologku itu, aku tulis kalau aku senang aku bisa lepas jilbab, tapi aku sedih karena ibu aku hari ini ngeliatin aku terus seolah aku ini akan bertindak konyol lagi. Ya emang sih sebenarnya konyol. Nah setelah sesi konseling dengan psikolog Nisa, ya seperti biasa semuanya lega setelah aku ceritain. Aku jadi tahu apa yang harus aku lakuin. Dan kalau misalkan sama psikolog yang sebelumnya, sama Kak Farida, pertemuan mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali kan. Kalau psikolog Nisa itu menyarankan seminggu sekali kayak gitu. Oke, aku setuju untuk pertemuan seminggu sekali. Jadi tiap minggu ketemu dengan psikolog Nisa untuk memperbaiki semuanya yang ada dalam otak aku gitu, termasuk semua trauma masa lalu. Setelah itu kebetulan juga kan aku kalau ada masalah apa-apa, psikiaterku itu selalu nyuruh untuk segera WhatsApp beliau gitu. Jadi kalau misalkan nih aku tiba-tiba sedih, dok kok dia ngerasa sedih ya karena ini. Pernah juga nih jadi ngomongin soal inner child, dia dok tiba-tiba dia itu ngelihat ponakan itu berantem, langsung ada bayangan kayak dia itu aku pernah berantem sama seorang yang itu aku sampai bikin aku teriak-teriak dan marah, tapi itu sosok dia waktu kecil. Ada bayangan seperti itu ya, cerita banyak lah setiap apa yang aku alami, apa yang aku rasakan kayak gitu kan. Jadi psikologku ngambil semua energi negatif dari aku, dikasih energi positif, aku dikasih tahu cara-caranya untuk manajemen. Nggak bisa langsung semuanya bisa, tapi setidaknya psikologku ini selalu bilang bahwa selalu apresiasi dirimu sebelum kamu tidur. Jadi aku harus selalu bersyukur bahwa aku bisa melewati hari ini, dan aku bangga pada diri aku sendiri, dan aku harus memaafkan diri sendiri. Jadi terapinya itu kayak memaafkan diri sendiri itu kayak kita memunculkan diri kita di depan kita. Nah kalau misalkan kita melakukan kesalahan kepada orang lain, otomatis kan kita juga minta maaf tuh ke orang lain. Nah sama halnya dengan diri kita. Ketika kita melakukan suatu kesalahan kepada diri kita ya, anggap diri kita ada di depan kita dan bilang bahwa aku telah memaafkanmu atas semua masalahmu, atas semua traumamu, atas semua kejadian di masa lalu. Kemudian setelah sesi konseling itu dengan psikolog Nisa, dikasih obat tambahan lagi sama dokter. Sampai yang teman-temanku yang apoteker, dan aku juga sampai nanya ke temanku yang dokter, pada bingung nih kenapa kok dia sampai dikasih ini. Ternyata kita analisis, oh kita nemu kemungkinan karena ini gitu. Jadi karena
perilaku impulsifku yang sangat tinggi, yang nggak bisa dikendalikan, yang kayak tadi ya, ngelakuin hal konyol yang itu di luar kendali aku. Kayak bukan aku, itu bukan aku ngerasa kayak gitu, tapi aku sadar aku lagi buka mata, cuman itu aku ngelakuin itu. Ini sudah hari ke-6 dari Selasa kan dikasih obat itu. Yang jelas ngerasa lebih baik, dan sejauh ini masih ada perasaan tiba-tiba sedih. Perasaan tiba-tiba sedih itu masih ada, karena ya nggak mungkin lah semua langsung dengan cepat. Dan nih ya, kalau aku lagi moodnya lagi bagus, beneran deh, aku ngelakuin apapun itu kayak nggak punya capek. Semua aku lakuin dalam 1 hari itu harus selesai saat itu juga, meskipun pada akhirnya aku minta tolong orang lain untuk bantuin kerjaan aku. Di situ aku nggak peduli kalau orang lain itu capek, aku nggak peduli, aku harus ngelakuin ini sampai aku selesai. Dan itu yang perlu aku rubah lagi, kayak gitu. Aku sadar teman-teman, yang penting adalah semua orang ya, psikiater, psikolog Farida, psikolog Nisa, itu semuanya selalu bilang asalkan kamu sadar bahwa kamu dalam keadaan tidak baik-baik saja, itu adalah sebuah hal yang bagus, hal yang baik, hal yang istimewa, bahwa kamu sudah sadar dengan kondisimu. Oke, kayaknya panjang banget cerita aku di video ini. Sebenarnya banyak banget, panjang banget sih, banyak banget yang pengen aku ceritain kalian, tapi nggak bisa ya. Selain karena aku capek ngeditnya, aku juga ngerasa ada beberapa hal yang udah itu jadi privasi aku, kayak gitu. Intinya itu aja sih yang aku alamin, dan semoga teman-teman nggak menjudge aku bahwa aku benar-benar gila. Setidaknya aku lagi berusaha untuk mengembalikan semua fungsi otak aku, semua yang terjadi dalam otak aku, ya kan. Jadi kesehatan mental kan itu ada di otak kan, jadi bukan karena kerasukan setan atau apalah ya itu, kayak gitu. Tolong hargai aku bahwa aku sedang berusaha, benar-benar berusaha untuk kembali menjadi dia normal, kayak gitu. Tapi ada sih temanku yang bilang, kamu itu normal kok cuman ya sekarang setiap orang pasti dikasih sakitnya sendiri-sendiri. Dan saat ini kamu lagi kena sakit yang seperti ini, tapi kamu tetap orang yang normal, kayak gitu. Aku suka banget sama temanku yang bilang kayak gitu. Jadi aku mohon banget teman-teman juga bisa mengapresiasi aku, dan teman-teman yang lain ya, teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama. Banyak banget teman-teman yang mengalami hal sama kayak aku, dan tolong jangan pernah menjudge mereka, karena itu malah akan bikin mereka down, gak punya siapa-siapa, dan itu malah makin bahaya. Tuh. Terima kasih sudah menonton videonya, dan